Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Kita buktikan bahwa channel pendidikan juga punya subscribers, sama seperti channel musik atau channel-channel hiburan. Teman-teman, interaksi gulma dan tanaman sama seperti interaksi tanaman dan tanaman lainnya, tidak ada beda. Ya, karena esensinya gulma-gulma itu juga tanaman. Ada interaksi yang netral, yaitu tanpa saling memberi pengaruh. Ada yang memberi pengaruh positif dan ada yang memberi pengaruh negatif. Itu dalam bahasa lain kita sebut ada yang menguntungkan, ada interaksi yang merugikan, dan ada interaksi yang tidak menguntungkan tapi juga tidak merugikan. Nah, seperti apa interaksi tanaman dan gulma? Ya, bagaimana interaksi tersebut akan mempengaruhi tanaman budidaya. Kita akan bahas pada video ini sebagian dan pada video berikutnya di minggu depan untuk sebagiannya lagi. Teman-teman, berbagai jenis hubungan antara makhluk hidup yang sepertinya tidak perlu kita ulang kembali itu ada komensalisme, ada protokoperasi, ada amensalisme, parasitisme, mutualisme, dan juga kompetisi. Menjadi catatan pada mutualisme adalah ternyata hubungan ini adalah jenis hubungan yang saling menguntungkan apabila bersama dan akan merugi apabila berjauhan. Ya. Untuk yang menguntungkan saat bersama dan netral, tidak ada pengaruh apabila terpisah, itu kita sebut sebagai hubungan protokoperasi. Terkait hubungan gulma dan tanaman, kita akan membahas lebih banyak sebetulnya pada interaksi yang kompetisi. Ya, pada interaksi yang kompetisi. Beberapa peneliti seperti Grimm tahun 79, Tillman 87, Grace tahun 90 mencoba menjelaskan syarat untuk terjadinya kompetisi. Ya. Dan syarat ini akan juga berlaku pada kompetisi antara gulma dan tanaman. Syarat pertama dijelaskan Grimm adalah kompetisi terjadi sebab ada sumber daya yang sama-sama dibutuhkan, seperti sinar, ada nutrisi, air, bahkan ruang. Ya. Syarat kedua adalah tambahan dari Tillman, ya, bahwa kebutuhan atas sumber daya yang sama tidak selalu menyebabkan kompetisi. Kompetisi akan terjadi apabila sumber daya itu yang sama-sama dipakai itu jumlahnya sedikit, sehingga terjadi perebutan. Syarat terakhir dilengkapi oleh Grace, sumber daya yang tersedia pun masih bisa bersaing, ya, apabila kapasitas tanaman dalam menangkap sumber daya itu lebih rendah daripada gulma. Jadi kompetisi tetap terjadi nih meskipun sumber dayanya melimpah. Ketika tanaman itu kemampuan dia untuk menangkap sumber daya itu diganggu atau lebih rendah daripada gulma yang ada di sekitarnya. Sehingga tanaman sama sekali tidak bisa mengambil sumber daya yang melimpah itu. Ada 3 jenis kompetisi, ya, kita sebut interspesifik apabila kompetisi itu terjadi pada jenis tanaman berbeda. Intraspesifik apabila tanamannya sama, kompetisi terjadi pada tanaman yang sama, dan intraplan bila kompetisi terjadi pada satu tubuh tanaman. Untuk diskusi di forum Sepada, sampai di sini menurut teman-teman, kompetisi antara tanaman dan gulma yang tumbuh di tempat yang sama, di waktu yang sama, itu bisa dihindari atau tidak ya? Sekali lagi, kompetisi antara tanaman dan gulma yang tumbuh di tempat yang sama, yang tumbuh di waktu yang sama, apakah bisa kita hindari kompetisi itu? Silakan beri pendapat di forum diskusi. Sekian untuk video berikutnya. Silakan menunggu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.